yang mana tidak ada pembelajaran secara tatap muka. Lah terus gurunya nyapo, nganggur, nanti pakai uang haram atau Hai, selamat datang di Radar Madiun Podcast. Oke, baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Haryadi. Nah, siapakah beliau ini? Beliau ini adalah Ketua PGRI Kota Madiun sekaligus Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak di Radar Madiun. Selamat datang, Mbak. Nah, bagaimana kabarnya Pak Haryadi? Alhamdulillah sehat-sehat saja dalam situasi yang serba tidak menentu ini. Alhamdulillah diberi kesehatan. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Kesibukannya apa aja ini Pak? Untuk kami, karena kami juga masih dinas ya, saya di SMA Negeri 6 Kota Madiun, kami tetap mengikuti kegiatan kedinasan. Kemudian selain itu juga ada beberapa kegiatan organisasi. Jadi kemarin juga ada webinar tentang masalah literasi, kemarin juga ada kegiatan sosialisasi tentang ADRT. Kebetulan kami juga sebagai sekretaris YPLP PGRI Jawa Timur. Jadi kami mengelola sekitar 1.300 sekolah PGRI di Jawa Timur. Cukup banyak ya Pak, yaitu hampir di seluruh Jawa Di Timur, Jawa ya Timur Pak ya. Iya, di Jawa Timur itu ada 1.300 sekolah mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Semuanya, semua jenjang ya Pak iya, ya. Luar biasa sekali. Tapi tetap sehat, tetap menjaga kesehatan kebugaran Pak ya di tengah pandemi seperti ini. Nah Pak Haryadi, ini kan saya sebenarnya penasaran Pak tentang pembelajaran jarak jauh ini ya. Iya. Bahkan hingga saat ini tuh banyak sekali anak-anak yang sudah mengeluhkan loh Pak. Ketika saya itu tanya, ketemu sama anak-anak, bermain layangan dan lain sebagainya, itu saya tanya, Dek, kangen nggak sekolah gitu? Kangen Mbak, di rumah nggak dapet sangu gitu. Ada lagi kalau di rumah tugasnya jadi lebih banyak Mbak gitu katanya. Iya. Tapi sebenarnya dari Pak Haryadi ini saya pengen tahu Pak, gimana sih rasanya pembelajaran jarak jauh ini kalau dari pandangan Ketua PGRI Kota Madiun? Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Imas. Mbak Imas ya, Mbak Imas. Baik. Jadi begini Mbak Imas. Terkait tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini, memang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Oh begitu. Ya, kelebihan dari PJJJ diantaranya waktunya mungkin belajar lebih singkat, kemudian mudah diakses di dalam online. Kemudian siswa bisa mengembangkan diri karena waktunya lebih singkat ya. Jadi beda dengan pembelajaran tatap muka kan waktunya diawali dari pagi pukul 7 atau setengah 7 sampai pukul 3. Jadi anak kadang-kadang jenuh gitu, habisan energi. Betul sekali. Kemudian juga sisi positif yang lainnya dengan adanya PWJJ ini, minimal pendidikan di Indonesia itu lebih maju karena kita dituntut untuk memanfaatkan teknologi sehingga pembelajarannya lebih kreatif dan inovatif. Hanya memang ada kekurangan di dalam proses penyelenggaraan PJJ ini. Di antaranya adalah tugas siswa memang menumpuk. Betul sekali. Nah ini yang banyak dikeluhkan Mas. Iya, karena semua guru hampir memberikan tugas. Jadi Bapak Ibu guru kan dituntut juga tuntutan kurikulum, sehingga kalau sehari itu gurunya 3 atau 4, kemudian dia memberi tugas secara bersama-sama daring, ya siswa kadang mengalami kesulitan. Oke, betul sekali. Dan selain itu barangkali juga menghabiskan biaya kuota internet. Iya ini. Iya. Nggak murah juga ya Pak ya harganya. Pada situasi ekonomi orang tua kan variatif. Betul, ada yang mampu, ada sekali. yang kurang mampu, kurang beruntung. Nah, di sini bagi yang kurang beruntung ini ada kendala yang luar biasa. Jadi, begitu. Selain itu memang anak-anak nampaknya ingin sekali segera masuk. Iya, sekolah. betul sekali karena sudah hampir 5 bulan ya Betul, Bapak ya. sejak
Maret ya, Sejak Maret Sejak sampai Maret. saat ini. Iya. Dan itu nanti pun juga belum tahu bagaimana nanti kondisi di belakang Betul, gitu. Apakah betul. akan diteruskan PJJ atau mungkin Iya. sudah tatap muka Iya, seperti itu. Nah, iya. kalau kan tadi saya bilang banyak sekali anak-anak yang sudah mulai jenuh, Mm-mm. sudah mulai mengeluhkan kangen sekolah gitu. Tapi sebenarnya dari pihak guru sendiri, dari pihak-pihak dari pengajar sendiri sebenarnya juga mengeluhkan nggak sih Pak kalau terkait itu? Sebenarnya begini Mbak ya, jadi memang pembelajaran atau guru itu tidak tergantikan. Sekarang masyarakat, utamanya orang sekarang baru menyadari, Iya. menyadari bahwa mendidik, mengajar itu tidak semudah yang betul beliau sekali. mereka bayangkan itu. Butuh keahlian, butuh profesionalitas. Sehingga tatkala sekarang ini ada pandemi COVID-19 ini, dalam situasi di situ tidak boleh harus jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya, protokol kesehatan. Akhirnya mau tidak mau agar tidak terjadi penularan COVID, terjangkit COVID, maka pembelajaran di rumah. Nah, karena pembelajaran di rumah ini tentu keterbatasan baik siswa maupun Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga mengalami kesulitan juga, mohon maaf ini. Kesulitan karena apa? Karena materi pelajaran itu kan masing-masing bobotnya tidak sama. Bagi mereka yang bisa disampaikan secara verbal atau secara daring, pemahamannya menghafalkan dan sebagainya, gampang. Tapi bagi pelajaran-pelajaran yang numerical ability, kecakapan berhitung, atau mungkin eksak dan sebagainya, datang saja kadang-kadang susah menerima. Ya kan? Tatap muka saja susah kadang. Apalagi kalau gitu. daring. Betul sekali. Nah, kalau enggak bisa siswa kan tanyanya ke orang tua. Nah, kalau itu SMA. Iya. Maaf, misalkan orang tuanya lulusan tidak SMA. Kan jadi masalah. Akhirnya apa? Terjadi komunikasi yang enggak baik antara orang tua dengan anak. Nah, ujung-ujungnya apa? Marah terhadap Bapak Ibu guru, penak guru nih itu dan sebagainya. Iya, Jadi PGRI tentunya memahami konteks itu, tetapi karena memang dari unsur kesehatan itu utama, dan pembelajaran atau pendidikan itu tidak boleh berhenti, harus tetap jalan. Maka sebagai alternatif ya memang masih harus daring. Harus pembelajaran daring begitu dan ya Mak ya. Itu tentu ada tahapan-tahapan. Insya Allah mudah-mudahan nanti segera berkurang atau hilang pandemi ini. Amin. Itu yang kita harapkan semuanya Pak ya. Iya, Mbak. Berarti itu artinya seorang guru kan harus Pak ya, memutar otak gitu. Betul. Bagaimana agar siswanya itu tidak bosan dengan pembelajaran daring. Nah, sementara untuk saat ini kreativitas guru itu seperti apa Pak? Karena ini kan sesuatu yang tidak terduga. Betul sekali. Jadi pandemi COVID-19 ini mengubah segalanya, termasuk dunia pendidikan, termasuk Bapak Ibu guru yang ada di ujung tombak, di mana Bapak Ibu guru saat itu lebih kepada proses pembelajaran tatap muka, menggunakan jalur yang sifatnya konvensional. Nah, sekarang ini Bapak Ibu guru mau tidak mau harus menggunakan daring. Harus menggunakan jalur internet dan lain sebagainya. Maka mau tidak mau Bapak Ibu guru ya harus belajar tentang IT. Kemudian baik pemerintah maupun organisasi profesi juga membantu kepada pemerintah, membantu Bapak Ibu guru untuk mengembangkan itu lewat APKS, Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis, di mana di situ ada webinar, ada pelatihan-pelatihan tentang bagaimana membuat pembelajaran yang kreatif yang tidak membosankan. Misalkan tidak hanya kasih tugas murid mengerjakan tidak, tapi bisa saja Bapak Ibu guru membuat video-video pembelajaran yang menarik. Ya, dibuat video pembelajaran yang bagus, kemudian siswa mengamati. Setelah siswa mengamati, dicoba siswa untuk mendiskusikan bagaimana itu dan sebagainya. Nah, nanti di situ siswa
tidak akan bosan. Oke, Itu baik. salah satu, jadi kreativitas dari Bapak Ibu guru memang sangat dituntut itu Mbak Reza. Harus ada inovasi-inovasi Betul, baru ya Pak ya betul. di setiap pembelajaran Betul, gitu. iya. Tapi saya ini bangga loh Pak ya. Kemarin sempat ada buka-buka sosial media gitu. Kebetulan ada teman gitu yang sudah punya anak yang masih PAUD, memang. Tapi saya lihat kalau mungkin untuk pembelajaran untuk anak-anak SMA itu kan anak-anak SMA sudah ahli Pandai, ya Pak, sudah pandai kalau Iya, bermain iya. sosial media. Sementara kalau anak-anak PAUD, anak-anak TK itu kan juga harus diawasi oleh orang tuanya. Iya, Saya iya. lihat itu banyak sekali guru-guru PAUD itu yang membuat video-video singkat gitu loh Pak, terkait cara berhitung, terkait cara membaca, dan itu pasti sang guru itu kan harus memikirkan ide-idenya setiap hari. Nah itu saya bangga sekali Pak sebenarnya. Iya, Itu pasti hal yang tidak mudah gitu. Walaupun sebenarnya kalau di PAUD itu kan masih usia bermain. Betul. Jadi bukan tuntutan untuk membaca, tuntutan untuk menghitung, tetapi kadang ya dilematis. Iya. Di satu sisi tatkala dia nanti harus ke jenjang TK, harus ke jenjang ke lebih tinggi, tuntutan untuk membaca, tuntutan untuk menghitung dan lain sebagainya itu juga dituntut. Maka yang penting porsinya tidak berlebih karena memang betul sekali. PAUD itu lebih pada usia bermain. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa ini. Nah, berbicara terkait pembelajaran jarak jauh, Iya, ini kan iya. memang di tengah pandemi ini sedang sedang digalakkan Iya, seperti iya, itu. iya. Oleh sebab itu kan pemerintah ini melalui Mendikbud Nadiem Makarim itu kan Pak Nadiem Makarim juga membuat yang namanya kurikulum darurat Iya, gitu iya. Pak. Nah, tentunya dengan kurikulum darurat seperti itu diharapkan proses pembelajaran di rumah ini bisa lebih lancar, bisa mudah untuk anak-anak dan juga untuk orang tua seperti Iya, itu. Bahkan untuk gurunya sendiri. Kalau pendapat dari Pak Haryadi itu seperti apa Pak terkait kurikulum darurat itu? Terima kasih Mbak Ima. Jadi selama pandemi ini Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran itu kan mencari warna sendiri-sendiri. Oke, baik. Jadi masing-masing sekolah itu membuat perencanaan pembelajaran dengan ide-idenya sendiri. Oke. Nah itulah yang dikehendaki oleh organisasi profesi PGRI, utamanya pengurus besar PGRI, Profesor Dr. Unifah Rosidi MPD. Beliaunya sebagai pengurus besar sudah menyampaikan kepada pemerintah segera buat kurikulum darurat, kurikulum baik. khusus yang sederhana, yang kurikulum itu bisa dipakai untuk pembelajaran dalam situasi COVID ini. Sehingga apa? Sehingga ada acuan, Oke, ada baik. acuan. Karena apa? Kalau tidak ada patokan, tidak ada kurikulum dari pemerintah, dari masing-masing daerah ini kesulitan. Sehingga akhirnya alhamdulillah dari Kemendikbud kemarin sudah meluncurkan mengenai kurikulum darurat ini. Nah, kurikulum ini tentunya juga masih harus disesuaikan dengan kondisi sekolah Oh, masing-masing. begitu. Berarti Jadi tidak ini, semua ya Pak ya? Ya, sekarang ini perlu diketahui juga untuk mengadakan ini kaitannya dengan pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka ini antara SKB 4 Menteri, Iya. Oke, baik. SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, dan juga surat edaran dari Gubernur 420 tahun 2020. 2020. Ini ada sedikit keperbedaan. Oh, begitu. Ada sedikit keperbedaan, ya. Di satu sisi surat edaran Gubernur Jawa Timur terutama di situ disampaikan bahwa harus dimulai, jadi harus ada dimulai pembelajaran tatap muka per 18 Agustus, sifatnya uji coba ini, ya. Nah di dalam uji coba itu dikhususkan bagi yang zonanya itu zona hijau dan zona kuning. Ya, zona hijau dan zona kuning. Kemudian di masing-masing daerah kota kabupaten itu pelaksanaannya hanya 3. Kalau di Kota Madiun kalau tidak salah itu SMA Negeri 2, kemudian SMK Negeri 3, dan SLB Maliserjo. Oh, asal. Oke, baik. Iya. Nah, di sisi lain, untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka
itu kan harus seizin bupati wali kota setempat. Oke. Kenapa? Karena bupati wali kota setempat termasuk mereka yang paham betul situasi dan kondisi. Nah, kami melihat bahwa Pak Wali Kota Madiun, Bapak Direktur Haji Maite SHMM, nampaknya belum akan tergesa-gesa di dalam membuka pembelajaran tatap muka itu. Di SKB 4 menteri juga mengatakan bahwa pembelajaran itu tidak wajib, tapi hanya sifatnya himbauan saja. Oh gitu. Jadi penentunya adalah bupati, wali kota, gubernur, termasuk orang tua siswa. Kalau orang tua siswa tidak mengizinkan, betul. maka siswa juga tidak akan masuk. Itu loh. Oh gitu ya, Iya, ya. Karena memang ada beberapa orang tua kan yang sempat kebingungan juga ya Pak, yaitu kok kenapa ini sekolah-sekolah nggak masuk seperti itu. Sementara ada beberapa orang tua yang kalau anak saya masuk, apa jaminan kesehatan untuk anak saya. Nah seperti itu Pak. Banyak sekali orang tua yang berpikiran seperti itu. Nah Pak Haryadi, ini terkait penangguhan masuk sekolah ini dari Pemkot Madiun. Sebenarnya pendapat dari pandangan dari Pak Haryadi itu seperti apa? Apakah lebih baik sekolah masuk, karena kan Kota Madiun masuk zona kuning juga ya Pak ya? Apakah tetap ditangguhkan seperti itu, ditunggu kondisi baiknya dulu? Begini, jadi baik SKB 4 menteri, baik surat edaran gubernur 420, baik keputusan Bapak Wali Kota Madiun, itu beliau-beliaunya itu pijakannya adalah keselamatan kesehatan peserta didik. Ya, keselamatan peserta didik. Nah, mungkin Pak Wali Kota Madiun melihat perkembangan zona, perkembangan pandemi COVID-19 di Kota Madiun fluktuatif. Dari hijau, kemudian ke kuning, kemudian sempat ke oranye, sempat ke kembali merah, lagi ke hijau. Kembali lagi ke hijau. Betul. Bapak Wali Kota tidak mau kecolongan. Beliaunya orang pendidikan, dia praktisi pendidikan. Kebetulan beliaunya juga mantan ketua PGRI Kota Madiun. Baik. Jadi paham betul tentang pendidikan. Jadi kalau beliaunya punya pemikiran seperti itu, beliaunya sudah sudah melihat visi ke depan dan misinya bagaimana. Apa yang terjadi jika pembelajaran tatap muka itu harus tergesa-gesa dilakukan. Karena apa? Karena pembelajaran tatap muka itu harus sementara harus disiapkan dulu. Harus sosialisasi dulu bagaimana. Betul sekali. Kemudian dicoba dulu bagaimana. Maskerisasi bagaimana. Kemudian jadi kondisi sekolah, perlengkapan sarana prasarananya bagaimana? Kalau mungkin dari sisi sarana sudah mencukupi, prasarana bagaimana? Termasuk manusianya bagaimana? Lah, Bapak Wali Kota barangkali atas pengalaman fluktuatif zona Kota Madiun yang naik turun itu, beliaunya punya pemikiran, punya pendapat pembelajaran jangan tergesa-gesa itu. Nah, kami sebagai organisasi profesi tentunya sejak awal kami lebih mengedepankan kepada masalah nasib kesehatan anak-anak. Walaupun juga pendidikan dan pelajaran tidak boleh berhenti. Maka lewat PJJ itulah yang sementara ini sebagai sistem alternatif kita lakukan. Nah, PBJJ-nya yang harus dioptimalkan. Bagaimana pembelajaran itu tidak membosankan. Itu tadi Mbak Ima. Baik. Terkait pembelajaran jarak jauh dan juga kurikulum darurat ini yang akan diterapkan. Sebenarnya sempat kebingungan nggak Pak terkait kurikulum darurat? Karena kan kurikulum darurat ini kan bertujuan untuk mengurangi kendala orang tua, siswa dan juga gurunya. Sementara ada perbedaan kurikulum di dalam 1 tahun ajaran baru seperti itu. Iya. Jadi memang motif atau alasan munculnya SKB 4 Menteri, alasan munculnya surat edaran Gubernur 420, itu kan di sana disebutkan salah satunya desakan dari orang tua siswa agar ada pembelajaran tatap muka. Baik. Kemudian yang kedua di situ di SKB akhirnya 4 Menteri akhirnya pemerintah membuat kebijakan. Kebijakannya apa? Ada 2. Kebijakan pertama
pemerintah bahasanya mempersilahkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka dengan catatan protokol kesehatan satu, yang kedua izin dari wali kota, bupati setempat dan sebagainya. Kemudian yang kedua tetap ada pembelajaran daring. Oh begitu. Itu. Jadi memang tidak gampang untuk mengakomodasi itu karena memang betul desakan itu. Yang kedua kan permasalahannya juga selain itu desakan dan image yang negatif. Ya kan, image yang negatif terhadap Bapak Ibu guru, utamanya di media massa, yang mana tidak ada pembelajaran secara tatap muka. Lah terus gurunya nyapo, nganggur, nanti pakai uang haram atau gitu. Nah itu tuh yang dipikirkan, padahal tidak. Padahal Bapak Ibu guru walaupun itu pembelajaran daring, wah Bapak Ibu guru malah lebih, karena dia harus belajar bagaimana berinovatif, kemudian belajar tentang IT, karena Bapak Ibu guru kita kan ada yang maaf ya usianya yang usia kurikulum Bapak Ibu yang sudah mau pensiun dan sebagainya, itu kan kait dengan IT kan juga maaf ya, artinya tidak semuanya lancar-lancar saja lah, dia mau tidak mau harus dipaksa untuk harus belajar itu gitu, betul sekali, dan juga memunculkan ide-ide setiap harinya itu ya Pak ya dalam proses pembelajaran. Nah itu kurikulum darurat itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau sebaliknya Pak ke depannya? Kurikulum darurat ini menurut kami karena salah satu alasannya kalau kurikulum itu dilakukan kurikulum yang semestinya, kurikulum yang ada tentu tidak mungkin dalam situasi yang COVID ini. Maka pemerintah lewat desakan kami di organisasi profesi dan unsur-unsur dari organisasi yang lain dan pertimbangan-pertimbangan logis, kemudian yang kedua juga bahwa pembentukan karakter itu kan mohon maaf tidak akan terbentuk kalau dilakukan secara daring. Betul. Maka perlu ada tatap muka karena Bapak Jokowi awal-awal mengatakan bahwa karakter itu akan terbentuk 80% itu lewat pembelajaran tatap muka. Karena di dalam pembelajaran tatap muka itu ada interaksi emosional dengan Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Nah, maka pemerintah membuat kurikulum darurat ini salah satu alasannya diantaranya adalah yang pertama agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar, kemudian yang kedua diutamakan adalah keselamatan itu juga, tetapi di sisi lain bahwa pembelajaran dan pendidikan jangan sampai berhenti. Betul. Kemudian yang ketiga harus ada arah pendidikan itu mau dikemanakan, tentu harus diutamakan dulu yang lebih utama. Bukan berarti pelajaran yang lain-lainnya tidak utama, tapi kita mengutamakan karena memang situasinya situasi COVID gitu loh. Jadi pemerintah itu memfasilitasi dengan kurikulum darurat ini agar dalam situasi COVID pun kan darurat. Jadi semuanya serba darurat. Nah, dengan ini ya mudah-mudahan nanti bisa untuk menjembatani atau memediasi agar kekurangan yang kemarin tidak ada kurikulum sehingga Bapak Ibu guru sekolah itu mencari model berbeda-beda. Minimal sekarang itu sudah ada patokannya. Oh gitu. Ada arahnya. Oke, baik. Nah itu apakah termasuk masukan, Pak? Masukan dari Ketua PGRI terkait kurikulum Iya, masukan dari organisasi karena mendesak agar segera membuat kurikulum darurat, kurikulum COVID. Kalau enggak bisa. Karena Bapak Ibu kalau tidak ada petunjuk atau tidak ada edaran dari Kementerian Pendidikan dan sebagainya, dinas terkait, maka Bapak Ibu guru tetap akan melaksanakan kurikulum lama. Nah, kurikulum yang berjalan ini, ya kurikulum K13 dan sebagainya. Nah, kalau itu dilaksanakan kan bobotnya berat, Mbak. Betul ya, sekali. Jamnya, struktur kurikulumnya juga berat, tidak mungkin. Dengan adanya PJJ, tidak mungkin anak harus berada di media elektronik, di HP sampai berjam-jam, kan tidak mungkin. Maka desakan dari organisasi profesi, PGRI utamanya, berharap agar pemerintah segera meluncurkan kurikulum COVID, kurikulum darurat, maka alhamdulillah sekarang sudah dilakukan. Dan tentunya proses pembelajaran juga sudah mulai terbantu ya Pak ya. Pembelajaran sudah mulai terbantu, minimal anak itu
datang ke sekolah kan begitu ya. Datang di situ kalau toh nanti itu sudah memenuhi kriteria zona-zona dan sebagainya. Betul. Jadi sudah ada patokannya gitu. Oke, tapi sebenarnya kelebihan dan juga kekurangan dari pembelajaran jarak jauh itu seperti apa Pak kalau pandangan dari Pak Haryadi? Ya tadi sudah kami sampaikan mengenai kelebihannya, diantaranya waktu belajar lebih singkat, kemudian mudah diakses secara online. Siswa bisa mengembangkan dirinya karena waktunya lebih singkat. Jadi kalau dia belajar online mungkin hanya belajar PWJJ hanya 1 jam atau apa, ada sisa waktu yang lainnya dipakai untuk belajar yang lain. Nah, kekurangannya tadi saya sampaikan, tugas siswa menumpuk tadi, sehingga anak bosan, stres. Iya, betul. Kemudian sekali. yang kedua bisa saja itu jadi drop out, ya, broken home, drop out, anak-anak bisa putus sekolah. Betul. Kenapa putus sekolah? Karena tuntutan biaya dalam situasi COVID ini, orang tua mengalami kesulitan dalam biaya, akhirnya mau tidak mau anak ikut membantu untuk bekerja. Betul sekali. Nah, kalau anak membantu bekerja kan berarti dia tidak bisa mengikuti kebutuhan proses belajar mengajar. Kalau tidak bisa, otomatis dia akan drop out. Yang kedua juga bisa kesenjangan sosial atau hal-hal yang lain bisa berdampak. Betul sekali, karena memang dampak COVID atau pandemi ini sangat luar biasa sekali ya Pak ya, tidak hanya di pendidikan tapi juga ekonomi, sosial itu memang sangat luar biasa sekali. Nah, seperti yang Pak Haryadi tadi sampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa membentuk karakter dari sang anak didik gitu. Kalau tatap muka mungkin lebih mudah ya Pak ya. Sementara dampak pembelajaran jarak jauh dalam jangka panjang ini kan juga dikhawatirkan untuk tumbuh kembang anak seperti itu. Nah, pandangan dari Pak Haryadi sendiri seperti apa Pak? Begini, jadi pendidikan karakter itu memang sulit diimplementasikan dalam posisi PJJ. Oke, baik. Kenapa begitu? Karena hakikatnya pendidikan karakter itu adalah keteladanan. Pendidikan karakter itu kan keteladanan. Kemudian dalam PJJ pembelajaran menjadi kering karena komunikasi tidak natural. Dengan adanya komunikasi emosional ini, maka akan terjalin bahasanya head to head dan keteladanan akan tercapai. Tetapi kalau PJJ bagaimana? Kan tidak ada. PJJ susah untuk mengontrol anak. Jadi di pembelajaran PJJ kadang-kadang anak bicara sendiri. Yang ini bicara, yang ini on, yang ini. Betul sekali. Dan bisa jadi itu anak-anak mengakses apa hal yang lainnya ya Pak ya. Negatif. Oke, gitu betul sekali. Apalagi internet kan sangat mudah sekali diakses seperti itu. Oke, mungkin ada masukan Pak terkait pembentukan karakter, terkait tumbuh kembang anak selama pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi seperti ini. Gini, jadi memang dengan adanya situasi yang serba membingungkan itu kan memang pemerintah juga sudah memutuskan untuk mengantisipasi dari konsekuensi daripada pembelajaran jarak jauh. Di antaranya ialah bahwa pembelajaran tatap muka itu dibolehkan untuk semua jenjang, terutama untuk zona hijau dan kuning. Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, sekolah juga diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Tapi tetap itu izin daripada orang tua itu sangat penting. Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan karena masih ada ketakutan untuk tatap muka, ya anak harus daring dan guru tetap harus melayani. Betul. Akhirnya tugas guru kan mohon maaf kadang beratnya di situ. Oke, di satu sisi harus melayani secara tatap muka, kemudian yang tidak ikut tatap muka dia harus dilayani dengan daring dan sebagainya. Tapi setuju nggak Pak kalau zona kuning itu mulai diadakan pembelajaran tatap muka? Kami itu tentu kan begini. Jadi karena itu kan ibaratnya dilematis. Betul. Di satu sisi kalau pembelajaran kapan COVID ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu ya Pak ya? Tidak ada yang tahu. Ya, pandemi ini akan berakhir kapan kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan kita berharap segera dan secepatnya.
Tetapi kan kita tidak boleh berandai-andai. Kita harus punya solusi, punya terobosan bagaimana semuanya bisa jalan. Di satu sisi kelemahan dan PJJ juga ada, di sisi lain kelebihan PJJ juga ada. Nah, supaya itu bisa terakomodasi, maka tadi dikatakan, andai kata itu zonanya zona kuning, karena untuk mencari zona hijau itu tidak gampang. Betul sekali. Dan itu kalau dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, nggak bisa itu. Zonanya hijau itu kota, tapi muridnya itu dari luar kota. Padahal di luar kota, anak-anak itu zonanya berbeda. Lah bagaimana? Betul sekali. Ada yang zona oranye, bahkan ada yang zona merah juga ya, Pak ya. Iya, nah, itu kan harus ada klarifikasi di peta nih, harus dicek. Anak ini berarti zonanya dia dari zona ini. Dia apa? Kuning. Oh, kalau enggak boleh, dia enggak masuk. Lah itu kan juga rumit sekali Wah, itu. ya, Maka sedetail itu ya, Pak. sebagai payungnya supaya harapan-harapan seperti kepada surat edaran gubernur nomor 420 tadi, desakan orang tua. Yang kedua juga image negatif lewat media massa bahwa pembelajaran naik ngono terus bagaimana, akhirnya pemerintah dan PGRI itu mitra pemerintah ya. Jadi PGRI itu mitra pemerintah. Tatkala memang ada program-program pemerintah yang bagus, yang baik, maka kita dukung. Tetapi kalau pemerintah programnya tidak bagus, PGRI juga kritis. Ya, utama tadi kurikulum tidak ada, segera buat. Nah, kita kritisi. Jadi bagaimanakah PGRI terhadap zona itu? Jadi itu saya katakan tadi, sudah ada payungnya. Kalau toh memang kuning harus jalan, maka protokol kesehatan harus betul-betul dijaga. Contohnya kalau itu kuning, misalkan presentasinya 50% atau berapa. Kalau 50% harus begini, dibuat SIP. Kalau 50 harus buat begini dan sebagainya. Sehingga jangan sampai nanti dengan kebijakan kuning masuk atau pembelajaran tatap muka, jadi nanti membuka klaster baru. Nah, betul sekali. Maka ini Mbak Ima yang perlu dipikirkan. Jadi PGRI pada intinya utamakan kesehatan. Betul. Kalau memang dibuka kuning ternyata nanti terjadi sesuatu yang tidak bagus, tutup. Ya, kita harus belajar di rumah lagi, PJJ lagi. Jadi intinya PGRI mendukung sementara dengan apa yang disampaikan oleh SKB 4 Menteri maupun oleh Bu Gubernur, tetapi memang tidak gampang itu, tidak gampang. Di satu sisi tuntutannya harus begitu, di sisi lain konsekuensi kalau itu dilakukan ada sisi-sisi negatif. Nah, supaya semuanya itu seimbang, masing-masing harus disiapkan matang. Oke, betul sekali dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah berlaku seperti itu. Nah, Pak Haryadi, saya ingin Pak Haryadi ini memberikan memberikan motivasi, memberikan pesan kepada teman-teman yang saat ini mungkin sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini, Pak. Biar mereka ini tergugah gitu loh, Pak. Bahwa sebenarnya dari pihak guru, dari pihak-pihak terkait sebenarnya sudah memikirkan bagaimana ide-ide itu setiap harinya, seperti itu, Pak. Terima kasih memang. Jadi anak-anakku yang berbahagia, terutama juga yang kami hormati, teman-teman guru, juga pengawas juga, karena pengawas selalu memberikan motivasi pembinaan, bapak-bapak sekolah, dan juga tidak lupa orang tua siswa. Karena memang situasi COVID-19 ini adalah masalah dunia. Ya, siapapun tidak tahu kapan itu akan berhenti. Betul. Kita semua berharap, berdoa, mudah-mudahan situasi itu akan segera berakhir. Maka dalam situasi seperti itu, mau tidak mau, pembelajaran tetap harus bisa berjalan. Pendidikan harus tetap berjalan. Nah, karena pembelajaran harus tetap berjalan, maka salah satu alternatif agar masalah pandemi ini bisa segera terkurangi, pembelajaran yang menjaga jarak, agar tidak terjadi kontak fisik dan sebagainya. Okay. Nah, kontak fisik itu tentu pembelajarannya PJJ. Nah, PJJ memang tidak gampang. Di situ sudah muncul kebosanan.
kejengkelan, betul sekali. baik dari orang tua, baik dari anak, karena anak merasa jenuh harus berada di depan laptop, berada di depan HP dan sebagainya. Orang tua tidak bisa bekerja karena harus nuntun, harus mendampingi anak-anaknya. Ini mohon dengan tulus, mohon dengan bijak, sabar. Ini ujian dari kita semua. Jadi insya Allah, dan saya yakin itu mesti ada, di balik itu ada makna yang luar biasa untuk kita. Jadi bagi anak-anak juga harus paham tentang situasi ini. Jadi jangan marah, jangan gusar. Kita Bapak Ibu Guru insya Allah juga akan berusaha. Bapak Ibu Guru ini juga stres menghadapi situasi seperti ini. Sama-sama stres. Iya, tapi kan tidak diungkapkan. Betul ya, sekali. Jadi karena ini beliaunya sebagai abdi negara, punya tanggung jawab moral yang luar biasa, ya dia tetap akan sabar mendampingi anak-anak, dan insya Allah Bapak Ibu Guru lewat organisasi profesi juga akan koreksi diri. Manakala dalam proses pembelajarannya mungkin menjenuhkan, berarti kita juga harus mencari alternatif agar pembelajaran itu lebih kreatif, menyenangkan dan lain sebagainya. Kepada orang tua sekali lagi, inilah jadi mengajar, mendidik ternyata tidak gampang. Betul sekali. Mohon dukungannya. Kalau dulu sering terjadi antara gap antara orang tua dengan guru, karena gurunya mendidik atau mengajar di sekolah sedikit agak keras, akhirnya orang tua protes sampai ke delik hukum, betul dilapor ke kepolisian dan sebagainya. Itu kan kasihan sebetulnya itu. Nah ternyata sekarang Bapak Ibu orang tua sudah paham. Abot ternyata untuk ngajar itu. Merasakan sendiri. Iya, merasakan diri lah. Ini kan sisi positif. Akhirnya apa? Bahwa insya Allah Bapak Ibu Guru itu dalam mengajar, dalam mendidik tetap menggunakan aturan-aturan pedagogis, kode etik yang berjalan. Jadi kalau bahasanya jiwitane Bapak Ibu Guru itu tidak sama dengan jiwitannya orang lain. Jiwitannya Bapak Ibu Guru itu adalah jiwitan kasih sayang. Betul sekali, luar biasa gitu. sekali. Jadi semuanya harus bisa memaklumi, kita harus bersabar, masing-masing harus bisa menjaga diri, karena dengan emosi tidak bisa diselesaikan. Tapi dengan kesabaran dan selalu berjuang dan selalu berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berlalu. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Haryadi sudah datang ke Radar Madiun, sudah ngobrol bersama. Untuk di lain kesempatan kita juga ngobrol lain dengan tema-tema menarik lainnya ya Pak. Siap. Mungkin begini Mbak, jadi terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan kami atas nama organisasi profesi yang kebetulan kami masih diberi amanah untuk di Ketua PGRI Kota Madiun, dan kami juga diberi amanah konferensi provinsi per Desember 2019 kemarin sebagai wakil ketua PGRI provinsi. Insya Allah nanti untuk Kota Madiun Desember sudah habis masa jabatan saya, karena memang situasi COVID juga Mbak, itu saya sebetulnya sudah harus habis, tapi karena harus berjalan sampai Desember lagi. Iya, akhirnya itu, dan mudah-mudahan sedikit tadi yang bisa saya sampaikan, tentu banyak keterbatasan. Kalau salah terbatas itu kemampuan saya sebagai manusia. Kalau ada kelebihan itu karena izin Allah, kekuasaan dari Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Haryadi. Mudah-mudahan sehat dan juga mudah-mudahan sukses selalu, segala urusan dilancarkan. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Saya Mas Devi. Sampai jumpa.